ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya. Pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil. Oleh karena itu, mengapa status darurat nasional ini penting untuk menginvestigasi lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi. Tanpa status hukum nggak bisa? Tanpa status hukum saya rasa nanti pemerintah bisa ngeles. Nggak ada, putus total. Di Bersih juga? Ya, jaringannya susah sekarang. Bantuan ini udah berapa kali didapat? Baru ini ya. Ini? Untuk di kampung kami belum ada nih. Mas, kampungnya di mana? Kampung Durian. Iya, belum ada ya? Belum ada, belum pernah turun. Gak ada wifi, gak ada baterai, kami ke seberang jalan kaki, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijitan Prayoga dari kelas 11 6. Pada video ini saya akan mengulas sebuah video YouTube berjudul Update Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera, diunggah oleh kanal Kompas TV. Video ini membahas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana terjadi karena hujan ekstrim dalam beberapa hari terakhir yang menyebabkan sungai meluap dan menyebabkan tanah di daerah perbukitan menjadi tidak stabil sehingga terjadi longsor. Akibatnya banyak rumah warga yang terendam, akses jalan terputus, beberapa wilayah terisolasi. Secara geografi, bencana ini dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, curah hujan tinggi yang terus-menerus menyebabkan tanah jenuh air dan mudah longsor. Kedua, kemiringan lereng di wilayah perbukitan Sumatera yang curam, sehingga wilayah di daerah tersebut lebih rentan terhadap longsor dan banjir bandang. Yang ketiga, perubahan tata guna lahan, seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, permukiman, atau perkebunan, membuat daya serap tanah berkurang sehingga meningkatkan resiko longsor. Yang keempat, sedimentasi sungai dan drainase yang terganggu sehingga air lebih mudah meluap dan banjir terjadi. Dampak lingkungan termasuk kerusakan tanah, erosi, dan perubahan alur sungai sehingga mengganggu ekosistem setempat. Dampak sosial, banyak warga kehilangan tempat tinggal, harus mengungsi, serta pelayanan sosial seperti sekolah dan pasar menjadi terganggu. Dampak ekonomi, kerusakan infrastruktur seperti jalan rusak dan rumah hancur menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat. Saya memilih video ini karena berasal dari kanal berita nasional yang kredibel, yaitu Kompas TV. Video ini menyajikan informasi terbaru langsung dari lokasi dan laporan tim liputan di lapangan. Data yang disampaikan relevan dengan kondisi Sumatera yang memang rawan bencana banjir dan longsor. Kesimpulannya, bencana banjir dan longsor di wilayah perbukitan Sumatera bukan hanya disebabkan oleh faktor alam seperti hujan dan kemiringan lereng, tapi juga diperparah oleh perubahan tata guna lahan yang kurang terkontrol. Menurut saya, perlu adanya
upaya konservasi tanah dan hutan, serta pengaturan tata ruang yang lebih baik agar efektivitas resapan air meningkat dan risiko banjir dan longsor dapat dikurangi. Demikian ulasan video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.